Limbah infeksius, ya ini baru direcord. Oke. Limbah infeksius adalah darah warna merah dan cairan tubuh warna putih atau bening. Dan cairan tubuh lain yang terkontaminasi darah. Lalu apalagi? Limbah laboratorium yang bersifat infeksius. Yang bersifat infeksius. Jadi jangan tanya ke saya, Kanovi, berarti limbah di laboratorium seperti plastik spuit, plastik tisu-tisu cuci tangan masuk infeksius? No. Ya, yang bersifat infeksius masuk ke limbah infeksius. Limbah yang berasal dari kegiatan isolasi. Semua limbah yang keluar dari ruang isolasi termasuk infeksius. Kecuali ada keluarga pasien makan, ada bungkusannya, ada sisa-sisa nasi, ya enggak. Ya. Lalu misalnya Pampers, limbah infeksius. Ya, kalau dari ruang isolasi. Gitu. Tapi kalau di ruang rawat inap dilihat lagi pampersnya ada darahnya atau tidak, atau hanya urin. Kalau hanya urin aja ya masuk ke limbah non infeksi. Oke. Nah, warnanya apa? Kantong kuning ya. Kalau di ruangan kantong kuning tok bisa. Tapi kalau mau pakai kantong besar mengumpulkan semua linen-linen infeksius, dibuat itu logonya Biohazard gitu ya. Oke. Nah, yang kedua limbah patologis. Limbah patologis ini limbah dari bagian tubuh atau organ jaringan dari manusia. Ya, limbah-limbah jaringan PA. Nah, itu masuk ke dalam ke dalam limbah patologis, tapi masih berwarna kuning. Ya, sama dia, karena nanti jatuhnya juga sama ke belakang, ya. Oke? Oke. Ini semua memperhatikan nggak? Perhatikan ya, supaya tidak bingung Perhatikan. ya. Oke. Nah, Perhatikan. lalu yang kedua adalah limbah benda tajam, limbah tajam. Limbah benda tajam ini adalah limbah yang menusuk, yang beresiko menimbulkan luka, dan telah mengalami kontak dengan pasien. Ya, telah mengalami kontak dengan pasien atau agen penyebab infeksi. Misal apa? Jarum intravena, IV kateter, lancet siring, kaca preparate, skapel, pisau, kaca yang sudah pecah, itu limbah benda tajam. Yang melukai, ya, itu limbah benda tajam. Tapi kalau misalnya spuit yang belum dipakai, tertusuk jarum yang belum dipakai, itu tidak termasuk limbah benda tajam, ya, yang belum dipakai. Yang sudah kita pakai kontak dengan pasien itu disebut dengan limbah benda tajam. Nah, wadahnya apa? Safety box. Safety box-nya bagaimana? Anti bocor, kuat, ya, seperti ini dia. Dan ada simbol hati-hatinya, biohazardnya. Oke. Selanjutnya limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan. Ini adalah limbah bahan kimia yang digunakan menghasilkan bahan kimia serta bahan kimia yang digunakan dalam desinfeksi. Misalnya apa? Alkohol swab, hand rub, ya, misalnya seperti itu. Alkohol swab, hand rub, pokoknya bahan-bahan kimia apalagi ya kira-kira ya. Nah, itu masuk ke dalam limbah bahan kimia. Warnanya coklat kantongnya. Nah, sekarang teman-teman PPI, teman-teman Kesling di rumah sakitnya, apakah ada limbah kimianya? Ya, nah itu harus berwarna coklat. Jelas ya? Oke. Lalu ada namanya limbah radioaktif. Nah, ini adalah limbah-limbah dari radiologi. Nah, ini biasanya pakai kantong box timbal gitu. Saya kok kayak
Bu Ninin boleh dimatikan, Bu Ninin. Di mute, Bu Ninin. Ya. Nah, ini ada labelnya dia, limbah radioaktif. Ini kenapa 5 ke 6 ya? 5 ke 7 ya? Oke. Selanjutnya adalah limbah sitotoksik. Ya. Selanjutnya adalah limbah sitotoksik. Limbah sitotoksik ini adalah limbah-limbah dari pasien-pasien kemoterapi atau kanker, ya, berasal dari obat untuk terapi kanker, warnanya ungu, sudah punya kan? Ya, warnanya ungu. Oke. Jadi ini adalah limbah terapi kanker, pasien-pasien kemo, warnanya ungu. Lalu yang kedelapan adalah limbah peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat. Ya, limbah-limbah merkuri pecah misalnya. Kantongnya coklat. Ya, dan limbah-limbah tabung atau gas kontainer bertekanan. Semua limbah ini masuk ke dalam. Nah, ini kita jelaskan satu-satu. Jenis karakteristik limbah, ya. Jenis karakteristik limbah, warna, simbol, dan kemasan limbah B3. Limbah infeksius tadi warna kuning. Ya, harus tebal plastiknya. Limbah patologis warna kuning. Limbah benda tajam warna kuning. Limbah bahan kimia warna coklat. Limbah radioaktif merah. Limbah farmasi coklat. Limbah sitotoksik ungu. Limbah mengandung logam berat coklat dan bertekanan tinggi. Ya, ini kantong plastik aja. Ya. Nah, untuk limbah non-infeksi, ya, limbah non-infeksi adalah kebalikan dari limbah infeksi. Ya, limbah infeksius. Jadi kalau limbah infeksius tadi darah dan cairan tubuh, kecuali feses dan urin. Ya, keringat. Kalau feses urinnya kena darah, masuk ke infeksius. Kalau tidak kena darah, non-infeksius. Artinya, limbah non-infeksius kebalikan dari limbah infeksius. Limbah yang tidak terkena cairan tubuh masuk ke kantong hitam. Limbah yang terkena darah dan cairan tubuh masuk ke kantong kuning. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengangkut. Ya, pengangkutan B3, ini B3 ini semua. Limbah infeksius, patologis, bahan berbahaya beracun, limbah tajam, ya, limbah bahan kimia kadaluarsa. Ini semuanya masuk ke dalam insinerator, kecuali non-infeksius. Semua ini masuk ke dalam insinerator. Walaupun warna kantongnya coklat, kuning, merah, ungu, semuanya masuk ke insinerator. Dihancurkan ya menjadi abu, ya. Kecuali non-infeksius. Nah, diangkutlah ini limbah B3 tadi, kita sepakat tadi ini semua limbah B3 ya, bahan berbahaya beracun, itu semua infeksi patologis dan lain-lain. Diangkut, lalu nanti dimasukkan ke dalam suatu ruangan tempat pembuangan sementara kalau kita belum punya insinerator. Tapi kalau punya langsung dimasukkan ke dalam insinerator. Kalau belum punya MOU dan lain-lain ya. Nah, persyaratannya apa untuk alat angkut limbah B3? Ya, sebagai berikut. Bahannya harus kuat. Ya, cukup ringan, kedap air, anti karat, dan dilengkapi penutup dan beroda. Kuat, bersih. Disimpan di TPS limbah B3 dan dapat dipakai ketika digunakan untuk mengambil lagi dan mengangkut limbah B3 lagi. Tapi harus dengan catatan harus bersih. Ya, dibersihkan.
Dilengkapi tulisan limbah B3 dan simbol B3 dengan ukuran dan bentuk sesuai standar di dinding depan kereta angkut, rollingnya maksudnya. Dilakukan pembersihan secara periodik dan berkesinambungan. Untuk fasienkes yang lingkupnya kecil dan tidak memungkinkan menggunakan troli, dapat diangkut secara manual, tapi harus terjamin keamanannya, nggak boleh bocor, harus kuat plastiknya, gitu ya. Oke. Nah, pengangkutan limbah B3 dari sumber ke TPS, ya maksudnya dari unit ruangan ke TPS, ya harus menggunakan jalur khusus, ya maksudnya gini, di mana pasien tidak banyak jalurnya, disitulah dia lewat. Atau kalaupun misalnya lewat di antara pasien-pasien yang lagi banyak, harus tertutup trolinya, tertutup rapi. Sama ini pengertiannya dengan lift misalnya. Kita masuk ke dalam lift, ya. Kalau kita lihat di dalam lift itu sudah ada gizi ngantar makanan, mundur limbahnya. Kalau di dalam lift itu kita lihat linen bersih lagi mau diantar, limbahnya mundur. Tapi kalau misalnya di sana ada limbah kotor, linen kotor, nggak apa-apa barengan limbah. Gitu ya. Kalau misalnya di dalam lift itu ada pengunjung 1-2 orang, masuk aja. Tapi pastikan troli kita tertutup rapi dan tidak menimbulkan bau. Gitu ya. Itu maksudnya yang nomor 2. Berarti harus ada jam-jam tayangnya dong ya? Iya. Jadi harus dibuat tuh dalam SPO. Gizi, jam berapa ngantar snack, jam berapa ngantar makanan. Di luar jam itu, kalau liftnya 1 ya, di luar jam itu limbah nggak boleh masuk, linen kotor nggak boleh masuk. Gitu. Terus dibuat lagi SPO-nya. Jika linen bersih di dalam lift ada, maka gizi boleh, limbah yang nggak boleh. Tapi kalau linennya kotor, limbah dengan linen kotor barengan boleh. Gitu ya. Nah, pengangkutan limbah B3 dan ruangan sumber ke TPS dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan limbah B3 dan petugas harus menggunakan pakaian dan APD yang memadai. Nah, teman-teman limbah ini yang transporter ini harus dilatih. PPI-nya melatih, Keslingnya melatih, harus tahu dia APD apa yang dia pakai. Nggak bisa dia pakai sarung tangan, ngambil limbah kemana-mana. Pencet lift atau pegang tangga pakai sarung tangan kotor, nggak bisa. Ya, pada saat mengikat kantong plastik, silahkan pakai sarung tangan. Tapi pada saat mendorong ke arah TPS, nggak boleh lagi pakai sarung tangan. Gitu ya, itu harus diajarkan ke teman-teman ini petugas limbah. Gitu juga dengan pemilahan di ruangan. Ya, harus diajarkan tempat sampah itu harus dibersihkan, diganti kantong plastiknya, gitu ya. Nah, pengangkutan limbah dan sumber menuju TPS limbah B3 dilakukan pengumpulan terlebih dahulu. Limbah dari sumber dilakukan setelah kantong penuh 3/4 penuh dan volume pengumpulan maksimal paling lama 1 hari sekarang. Ya, 2 kali 24 jam biasanya ya. Kalau di PMK 2 tahun 2023 malah per 24 jam. Ya, itu saya juga tadi baca per 24 jam tuh. Jadi gini, limbah yang dipilah ya yang dipilah dari ruangan-ruangan kan itu udah terpisah-pisah tuh, limbah infeksius, limbah non infeksius. Pada saat dikumpulkan nggak bisa digabung dalam satu kantong. Ya kuning, hitam ya ke hitam. Diikat. Nah, pada saat penggantian kantong di tempat sampahnya harus dibersihkan dulu. Dibersihkan, dikeringkan, ganti. Masalahnya yang sering di rumah sakit kita, di pasien kita apa? Pasienkes kita apa? 1, tunggu penuh dulu sayang. 2, langsung ganti kantong plastik tanpa dilap tempat sampahnya. Betul apa enggak? Coba di-unmute saya. Betul, Kak.
Betul, Kak. Ya, Betul. mulai besok nggak ada lagi seperti itu. Sosialisasikan ke teman-teman cleaning service. Ya, jadi Mbak, gitu. Kalau membersihkan, kalau udah 3/4 penuh, langsung buang. Bersihkan dulu tempat sampahnya, lap dulu, baru dibersihkan kantongnya. Gitu kan? Ya, kenapa? Karena sampah-sampah infeksius itu biasanya kan basah ya. Benar nggak sih? Biasanya sampah-sampah infeksius itu basah. Kalau nggak dibersihkan, malah nanti muncul ulat-ulat atau binatang-binatang kecil yang di sana nempel. Akhirnya dia berkembang biak. Akhirnya apa? Makin banyak dia ulat-ulat yang tadi, gitu ya. Oke? Nah, jadi harus kantong limbah harus ditutup dan diikat dan segera diganti dengan kantong yang baru. Tapi ingat, dibersihkan dulu tempat sampahnya. Nah, penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan dengan cara ya harus dilengkapi dengan SPO yang sudah kita buat. Ya, simpan. Dan tempat pembuangan sampah itu harus terang dan harus bersih. Nggak boleh ada binatang di sana, lalat, tikus, kucing nggak bisa. Ya, jadi memang harus dijamin. Jadi jangan sampai udahlah sampah ini gitu, kita mau lewat pun jijik gitu, nggak ya? Harus bersih. Jadi suatu waktu kita diaudit, disurvei pun santai aja gitu. Ya. Nah, ada rumah sakit yang nggak punya insenerator ya, kayak saya tuh nggak ada gitu ya. Teman-teman juga mungkin, atau ada yang sudah ada harus ada izin berarti kan. Nah, sebelum diangkut disimpan ya, ditempatkan di dalam TPS 5B3 ya, lalu diangkut berapa lama? 3 hari kah? Tiap hari kah? Ya. Nah, penyimpanan limbah B3 menggunakan wadah tempat kontainer dengan desain dan bahan sesuai kelompok. Karakteristik ya, limbah infeksius dimasukkan, limbah non infeksius bedain lagi ya. Nah, pengolahannya bagaimana? Ya, pengolahannya bisa sendiri, rumah sakit itu sendiri, Fasiankes itu sendiri, bisa dengan eh, pihak ketiga, tapi harus kita siapkan, kita tunjukkan izin operasionalnya ya. Kalau misalnya lagi disurvei nanti ya. Nah, yang pihak ketiga ini artinya eksternal. Harus dan dibuat kesepakatan antara rumah sakit dan eksternal. Jam berapa, hari apa dia bisa mengangkut. Ya, kapan dia datang gitu ya, dibuat kesepakatan. Nah, perizinan itu juga penting. Kalau nggak ada izinnya ya nggak bisa. Jadi harus dilengkapi persetujuan teknis dan instansi pemerintah yang berwenang. Tempat TPS 5B3, alat pengolahnya, ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Pokoknya secara administrasi harus jelas ya, dan harus ada monitoring. Nah, pelaporan ini Fasiankes menyampaikan laporan limbah B3 minimum setiap 1 kali per 3 bulan kepada instansi pemerintah sesuai ketentuan yang ditetapkan, misalnya kepada KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, Hutanan, Dinas Pengelolaan Lingkungan, Dinkes Batam, Dinkes Kota, Dinkes Provinsi, gitu ya. Itu pelaporan dilakukan. Biasanya ini yang laporkan teman-teman Kesling. Nah, sama juga dengan air limbah IPAL. Nah, IPAL ini harus juga jelas untuk penyalurannya, pengelolaannya. Saya rasa ini IPAL semuanya punya lah untuk Fasiankes. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, limbah rumah sakit adalah bahan sisa dari suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang sudah tidak dapat digunakan lagi, dan penata laksanaan limbah merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan untuk mencegah paparan kepada individu di rumah sakit atau Fasiankes lainnya. Limbah rumah sakit Fasiankes meliputi limbah infeksius, non-infeksius, benda tajam, patologis, dan lain-lain sebagainya. Treatment limbah sesuai dengan karakteristik limbah. Ya, warna apa kantongnya, limbah apa namanya, dibuang kemana, itu harus jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan sebelum saya ke materi kedua.
Izin Kak, Kak, mau tanya. saya ketemu Siapa nih? Ana Kak. Ana. Oke, silakan Nah. Eh, ini Kak tentang limbah cair. Tadi Ya. kan Kakak sebut bahwa tempat limbah infeksius itu kadangkala sering bocor atau basah lah ya. Tapi kenyataannya di tempat saya Kak, utamanya di Polibeda, di situ kan ada tindakan cuci luka, ganti perban. Saya lihat teman-teman perawat itu langsung cuci lukanya di atas tempat sampah itu. Saya pernah itu tegur sih, gimana ceritanya nih? Ini kan tambah berat nih sampah kita. Akhirnya diangkut. Kami kan pakai pihak ketiga Kak, diangkut keluar. Jadi pasti kan lebih banyak baja dipakai. Alasannya kami tidak punya spulho Kak di sini. Terus mau diapain ini lukanya kayak luka gangren Kak. Jadi banyak cairan dipakai. Solusinya dia kembali ke kami untuk cari itu. Saya masih sampai sekarang masih bingung sih apa solusinya. Kasih Kak. Ya. Jadi gini, kalau limbah cair itu misalnya apa? Kalau sepengetahuan saya kayak air ketuban, urin. Oke, ya. Heeh. Itu Tapi kalau dibuang ke kloset kan? ya di kloset Kak, kalau di ruang Oke. perawatan. Cuman ini kejadiannya di poli bedah. Di situ ada tindakan cuci luka, langsung disatuin sama limbah infeksiusnya kayak kasa-kasa itu. Oh, nggak Ak- bisa. Heeh. Nggak bisa. Kasa-kasa itu tetap dibuang ke sampah infeksius, Iya kantong sih. kuning. Kalau limbah cairnya dibuang ke kloset. Berarti mereka Nah, harus harus pakai diambil lagi tuh limbahnya tuh. Itu berarti harus terkadang ada mereka mereka terkadang ini kan cuci luka ada air, ada kasa gitu kan. Iya Kak, Nah, kenyataannya begitu. ya kasanya itu diambil dulu, dibuang ke kantong kuning, jangan dimasukkan ke dalam Oke. kloset. Itu sama aja kayak kita ada soft tag, kita buang ke WC kloset kita gitu kan, sama aja kan? Iya, iya, Ya iya. nggak bisa. Jadi harus dipisah. Limbah Oke, cairnya ke kloset, limbah padatnya itu ke kantong infeksius. oke, Diinformasikan seperti itu. Sampaikan juga cleaning service, Ana. oke Ya, siap Kak. Terus pertanyaan kedua Kak, ya, tadi saya lihat di slide ada untuk pengelolaan limbah masih pakai yang penguburan ya Kak? ya itu sudah tidak. Jadi kalau Permenkes itu gini, Permenkes 23, Permenkes 2 tahun 2023 itu kan mengatakan secara general, ya kan? Oke, Tapi kalau ya. di Fasiankes itu nggak bisa. Itu harus dihancurkan gitu ya. Siapa di Oh, sini Kesling? Ada Kesling nggak? Rifki. Siapa namanya yang dari Yosudarso Padang? Namanya RS Yosudarso Padang. berarti Ya, sudah tidak jadi itu dibenarkan ya Ya, Bu. Kak? tidak, itu harus dihancurkan. Lalu dikubur nanti digali lagi. Ketemu deh ini spuit-spuit ini. Nanti saya hapus ya. Oke, Tapi siap kalau di Kak. Permenkes 2 2023 itu masih ada gitu. Nah, Hmm. itu harus ada masukan tuh untuk teman-teman Kesling ke Kemenkes. Ya. Oh, siap Kak. Harus dipilih. Oke, sip. Terima Thank kasih you Kak. Ana. Makasih. Ya, lanjut Kak, Ninin Kak. Ya, ya, Bu Ninin, silakan. Ya, baik. Saya mau bertanya. Kemarin itu kan kami di rumah sakit mengadakan pelatihan infus. Di antaranya kami menggunakan sarung tangan. Dan bila sarung tangannya itu tidak terkena darah, kita harus buang kemana? Itu satu, Kak. Yang kedua, kalau untuk di kamar operasi, Kak, kamar operasi kan kita menggunakan tutup kepala, masker, kayak gitu, Kak. Itu nanti buangnya kemana gitu, Kak. Terus sama kalau saya rumah sakit saya nggak punya limbah plastik, kantong plastik warna coklat, apakah boleh pelabot infus dan botol-botolnya itu saya masukkan ke kantong kuning juga gitu? Gimana Kak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya ini pertanyaan lapangan banget ya, teman-teman. Iya, Benar nggak sih? betul, betul Kak. Ya, Pertanyaan Bu Ninin itu pertanyaan lapangan banget ya. ya. Dan juga di ini, di apa? Dialami oleh semua PPI dan Kesling sepertinya. Satu, Bapak Bapak Ibu teman-teman, APD itu nggak bisa semuanya sebagai barang infeksius sekarang. Dulu iya, Hmm. dulu masker dianggap barang infeksius, sarung tangan dianggap barang infeksius. Jadi gini, kita pakai sarung tangan itu untuk tindakan apa sih? Tindakan yang beresiko terkena
darah dan cairan tubuh, gitu kan? Ya, betul. Artinya harus masuk ke infeksius kan? Iya. Ada nggak kira-kira tindakan yang nggak beresiko tapi harus pakai sarung tangan? Boleh saya dikasih satu contoh. Tadi Bu Ninin bilang apa? Pasang infus ya? Iya, iya Kak. Pasang infus resiko terkena darah nggak? Iya Kak, resiko Kak. Artinya masuk kemana? Saya masukkan ke kuning. Infeksius. Masuk ke Meskipun nggak, infeksius. Meskipun kalau tidak terlihat darah itu. oh baik, baik, baik. Ya, Iya Kak. masalahnya seringnya di lapangan mau vital sign pakai sarung tangan, nggak akan ada darah di sana. Jadi bingung mau buangnya kemana gitu. Padahal apa? Salah kan? Mana bisa pakai APD sarung tangan lagi vital sign. Paham ya? Sama Iya dengan Kak. masker. Teman-teman pakai masker kalau resiko terpapar kan? Ada Iya. nggak kita pakai masker tanpa resiko terpapar? Kalau ada berarti salah. Betul kan? Jadi kalau pertanyaannya masker di Oka sama topinya dibuang kemana? Ya ke infeksius lah. Jelas itu sudah terpapar yang tidak terlihat oleh mata. Siapa yang bisa melihat muncrat dari begitu dibuka abdomennya cus katanya? Nggak ada yang bisa lihat. Gitu juga dengan kita saksen-saksen paparan saksennya ke masker, ke topi. Nggak ada yang bisa lihat. Maka topi dan masker Oka masuk ke sampah infeksius. Infeksius. Gitu Bu Nining. Ada lagi nggak tadi Iya. pertanyaannya? 3 apa 2 ya? Satu lagi yang kalau kita nggak punya kantong coklat Kak untuk Nah, limbah farmasi itu nggak botol bisa. Harus ada. Apalagi oh, Jakarta. Kami aja belinya ke Jakarta dari Batam. wow. Kecuali kosong nasional ya. Tapi Iya. kantong plastik nggak ada kosong nasional, Bu. Harus diikuti. Habis ini duduk sama orang Kesling. Bilang, Kesling, Hmm. ini kan Permenkesmu. Ayo kita baca bareng-bareng. Benerin dari sekarang. Karena Oh iya saya iya. sering melihat di rumah sakit, kantongnya hanya hitam dan kuning. Nggak ada Iya Kak. coklat, nggak ada ungu, nggak ada merah. Iya. Iya, berarti nggak baca Permenkesnya si Kesling. Ya, Hmm. benerin ya, Bu. Siap Kak. Oke, nanti saya kasih ke grup ininya, referensinya. Oh, iya. Kalau itu Kak, kalau yang rumah sakit harus punya limbah organik yang kayak gitu-gitu Kak, kan apa sih Kak? Kan tempat Kantong sampah yang kuning, 3 warna ya. kantong Bukan Kak yang kuning. tempat sampah yang harus 3 warna gitu loh Kak. Kan harus ada limbah organik harus dipisah-pisahin juga kayak gitu. Itu kita Nggak naruhnya ada. di sebelah Di mana Kak? Permenkes bilangnya hanya kantong kuning, nggak ada 3 warna. Oh, Kita kita mainnya Permenkes saja. ya. Oke, Ya siap ya. Bu Ya, Inin. Kak. Thank Ya. you. Terima kasih Ada ya Kak. lagi? Ah, sama-sama sayang. Ada lagi? Saya Kak, Siapa ini? ya, Mbak Wi. ya. Kak, Silakan Mbak Dwi. untuk ini loh, pengambilan pengambilan apa eh, limbah TPS itu sebaiknya berapa hari sekali Kak? Yang non infeksi. Yang infeksius dan non infeksi, Infeksius, oke. Berarti Mbak Dwi inseneratornya MOU ke yang lain kan, pihak ketiga kan? Kak. Iya kan? Iya, Maksimal 3 bulan tersimpan. 3 bulan itu untuk Yang infeksius, infeksius. maksimal. Tapi lihat dulu ruangannya Mbak Dwi, ruangan limbahnya. Sanggup nggak untuk 3 bulan? Banyak dong. Iya, nggak Akhirnya, sanggup. makanya tadi di materi saya, harus disepakati dengan pihak ketiga berapa lama mereka ngambil. Mau per 2 hari nggak apa-apa, mau per 3 hari nggak apa-apa, yang pasti limbah itu bisa disimpan sampai 3 bulan. Baik Nah, Kak. Ya, tanya sama Kesling, ya. ada nggak kesepakatan itu? Kalau dia melanggar kesepakatan itu, si pihak ketiga ya ditegur. Gitu ya. Baik, baik. Terima Baik, kasih Kak Novi. sip. Izin Bu Kalau Novi, Ya, Bu Miftah silakan.
Iya, Bu. Eh, ini, Bu, tentang masalah limbah benda tajam, Bu. Jadi kan limbah benda tajam, itu banyak kawan-kawan tanya, Kak Mita, bisa nggak jarum itu kita buka, jadi kita kumpulkan ke satu safety box dan yang pistolnya itu satu box, biar tidak cepat penuh. Oh, saya tanya dulu sama sama tutor saya bilang kan. Terus kalau misalnya kita masukkan, sekarang kita kan nggak ini lagi, Bu, nggak recapping lagi setelah habis kita suntik, Bu, kan? Jadi kita masukkan terus ke safety box. Ada yang tertusuk, Bu, karena kadang-kadang orang tuh di lapangan sering masukkannya terlalu cepat-cepat, akhirnya kan tertusuk. Gitu, Bu. Jadi bagaimana bisa, Bu, kita lepaskan pisahkan nal dengan dengan pistolnya, Bu? Ya, oke, gini. Ini pertanyaan bagus juga ya teman-teman ya. Karena memang apa ya? Ini pertanyaan yang lapangan ya. Jadi gini, kalau kita nyuntik via Femplon atau IV catheter, kan needle-nya nggak pakai ya, Iya, cuma betul. pakai badan. Iya. Oke. Si spuit ini badannya itu masuk obat itu termasuk cairan apa? Kimia. Kimia. Iya, Kak. Iya. Atau tadi ada namanya limbah farmasi. Iya. Bapak Ibu di rumah sakitnya sudah dipilah-pilah belum limbah farmasi? Aku nggak ada, Belum. Kak. Ya. Gabung kuning semua. Berarti kan nggak masuk Permenkes, nggak sesuai Permenkes. Iya. Nah, dia dimasukkan itu ke limbah farmasi, walaupun nanti ujung-ujungnya ke insenerator ya. Si needle yang nggak dipakai tadi masuk ke mana? Safety box. Iya. Paham? Iya. Paham. Iya. Sekarang contoh kedua, nyuntik IM. Kalau nyuntik IM pakai jarum kan? Iya. Oke. No recapping, Iya. Iya. jangan ditutup. Jarum sama badannya langsung buang ke safety box. Tutupnya iya. yang plastik itu buang ke sampah non-infeksi. Infeksi. Paham? Paham. Paham sayang-sayangku. Jadi, Kak, jadi kalau misalnya kita menggunakan spuit agak keder. Kalau kita menggunakan spuitnya itu siringnya itu boleh kita pisahkan berarti masuk ke limbah coklat. Ibu mau nyuntik apa dulu nih, IV catheter? Kalau kita IV catheter, iya. Boleh. Kan yang dipakai badannya. Needle-nya Iya. aja dimasukkan ke safety box. Oh, tapi bila Badannya kantong ke coklatnya nggak ada, limbah farmasi. kantong coklatnya nggak ada, kita pisahin ke kantong kuning, boleh nggak? Nggak bisa. Kan nggak kena bisa. darah. Kan pengertiannya kena darah dan cairan tubuh pasien. Kalau kita buang bekas suntik tadi ke limbah infeksius, rasionalnya di mana? Nggak kena darah dia. Makanya apa? Siapkan limbah farmasi. Gitu kan sayang? Gitu kan Bu Ninin? Gitu kan semuanya? Karena selama ini tidak disiapkan, maka Iya. semua masuk ke limbah infeksi karena nantinya dia dihancurkan di insenerator gitu kan? Iya, Kak. Sehingga pengertiannya amat sangat berbeda. Nggak nyesel ya ikut pelatihan ini ya. Benar Bu. kan? Saya Iya. udah bilang nggak akan nyesel. Yang nggak datang nyesel. Paham Bu Ninin? Iya, Kak. Berarti kalau Ya. yang IM semua satu siring itu dengan spuitnya langsung masuk ke Iya. safety box ya. Betul, tanpa dibuka-buka, tanpa di-recapping langsung masuk. Tapi tutupan spuitnya masuk ke sampah non-infeksi. Non-infeksius. Kan nggak berbahaya tutupan itu. Kalau Iya. pemulung pun ngambil nggak masalah, orang plastik kok, ya kan? Kalau plastik coklat itu berarti yang harus mengadakan keseling atau PPI, Kak?
Yang mempunyai kebijakan limbah adalah Kesling. Mereka yang punya Permenkes. Kita mengikuti, tapi kita kasih masukan. Kadang Kesling misalnya nggak paham, kita kasih pemahaman. Kesling juga nanya sama kita biasanya, gitu ya. Ya, Kak. Ini Bu, kalau di kami kita harapkan Tesling itu nggak bergerak Bu. Ya harus bergerak Keslingnya, kalau nggak pecat. Itulah jadinya kita yang PPI ini yang harus bergerak. Iya, karena ibu lebih kuat, jadi ibu yang bergerak. Tapi ibu bilang ke Keslingnya, Mas, gitu. Ini kan Permenkes Kesling. Yuk kita baca bareng-bareng, kita buat kebijakannya. Tapi keluarnya dari Kesling ya. Gitu kan nggak masalah buat bareng-bareng. Iya, iya Biasanya Bu. kalau baca bareng-bareng lebih kena dia, lebih paham. Iya. Ya, kalau nggak Cuma sanggup Mas, pindah aja. Kita pilih lagi Kesling yang lain. Gitu, Bu Miftah. iya kemarin kita bilang kayak gitu Bu. Iya, Padahal biar kalau imbang. munduran diri aja, jangan semak aja. Iya, bilang gitu. Ya udah, Mundurin diri aja kalau nggak mau dibilangin gitu. Kalau nggak mau baca gitu. Iya, Oke? ya siap. Makasih. Siap, Bu. Ada lagi pertanyaan? Halo, Nah, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, siapa ini? Baik, Bu. Perkenalkan, saya Ranti, Bu, dari Rumah Sakit Yosudarso Padang. Oke, orang Kesling ya. Iya, Bu, kebetulan ya. nah, Jadi mungkin Kesling ya. ada, Bu. Kenapa Pak Randy? Jadi mungkin ada dua pertanyaan pada hari ini, Bu. Yang pertama mungkin kejadian di lapangan, Bu. Yang pertama kan kotak limbah benda tajam yang harusnya tahan tembusan, tetapi kejadian di rumah sakit kami udah 3 kali, Bu. Safety box-nya belum penuh, udah sesuai anjuran 3/4. Tapi masih tembus, Bu, melukai CS. Ada kemarin ini kejadian, Bu. Nah, jadi kami minta rekomendasi. Apakah ada bahan khusus untuk safety box atau safety box yang bagaimana? Pak Randy, safety box-nya yang gimana? Kalau safety box di rumah sakit kami Kardus. mungkin yang kardus, Bu. Iya, Oke, kardus kuning. iya kardus kuning. Yang ada tulisan biohazardnya, simbolnya. Iya, betul, Ibu. Pak Randy, saya pernah menusuk itu pakai spuit needle yang paling besar, nggak tertusuk. Sekuat tenaga saya tusuk nggak tertusuk. Paling besar Hmm, itu Pak Randy. Paling besar itu spuit berapa ya? Spuit 20 apa spuit 10, teman-teman? 20, Kak. 20. Pernah Iya. saya tusuk sekencang-kencangnya nggak tertusuk. Dan rata-rata teman-teman di lapangan pakai spuit hanya 3 cc, 5 cc, 10 cc. Iya. Jadi kalau misalnya itu tertusuk, heran saya, berarti ada basah di sana. Atau kepenuhan tumpah. Coba nanti ya, habis pelatihan ya, videoin kasih ke saya. Atau oke, nanti baik, saya Bu. videoin punya saya. Oke? Oke, Bu. Sip. Pertanyaan kedua. Mungkin pertanyaan yang kedua, Bu. Sebentar. Randy dulu. Jadi kan seperti yang kita tahu untuk limbah radiologi kan kantongnya warna merah, Bu. Yes. Nah, dulu mungkin masih difungsikan di rumah sakit kami karena limbah cuci filmnya masih manual. Sekarang radiologi udah itu, Bu, udah nggak manual lagi. Nah, jadi limbah seperti apa yang di radiologi yang mengharuskan kantong merah, Bu? Mungkin hanya itu, Ya, Bu. limbah kantong merah di radiologi itu bekas-bekas film. Kalau kita nggak ada bekas-bekas film lagi gimana, Bu? Nggak ada limbahnya. Tetap Oke. larinya ke infeksius, non-infeksius yang kena darah. Ada kan tindakan-tindakan HSG misalnya di radiologi, ya kan? Kena cairan Iya. tubuh kan? Cairan vagina kan? Nah, dan non-infeksi. Kalau nggak ada lagi limbah-limbah film-film itu, tiadakan kantong merah di sana. Oh, gitu. Sama kita nggak ada Oke, Bu. juga. Saya juga nggak ada. Oke. Oh, gitu. Baik, Bu.
Terima kasih Sip. ya Bu atas Terima penjelasannya. kasih. Itu aja Randy dari Kesling. Ya Bu, Pikir-pikir dulu mungkin lagi cukup. ya. Mungkin cukup. Oke. Pak Oke Bu, Mardian, baik Bu. Terima silahkan. kasih. Pak Mardian. Izin. Pak Mardian bawa Kesling juga kayaknya ya. Oh dong, kalau misalnya bekas buat paracetamol dan obat-obatan kayak gitu ke coklat atau ke puding. Enggak, putus-putus Pak. Kalau bekas botol obat Kak, botol obat ke kuning atau ke coklat? Kalau apa? Botol obat paracetamol. Botol obat. Ya, Oke. Botol obat ini seberapa besar? 500 cc misalnya, Sunmol. ya paracetamol. Oke. Paracetamol. Paracetamol itu berapa cc sih? 500, berapa cc sih? 500, 2,5 ya. 500, 500. 100 ya. Nah, itu kan nggak masuk ke safety box kan? Oke. Ya. Itu yang dimaksud dengan limbah farmasi. Masuk ke kantong coklat dan nanti dihancurkan di insinerator karena dia masuk ke dalam limbah B3. Oke? Tapi kayak ampul-ampul pecah, nah masuk ke safety box. Jadi dibuat limbah farmasinya ya. Sip. Terima Masalahnya kasih gini, semua. karena nggak disediakan sehingga bingung, itu aja sih masalahnya. Ya kan, kalau disediakan mah enak aja buang-buangnya ke limbah farmasi, ke infeksius gitu. Oke, Iya, thank you Pak betul. Mardian. Titi, Mediati Sarirah, Rumah Sakit Ya, Kembangan, nanya apa, Ti? izin Bu, mengenai safety box yang ditusuk jarum. Saya juga pernah coba safety box di tempat saya, itu kan pernah bocor juga Bu. Nggak basah, kering. Saya coba tes yang baru, yang belum dipakai sama sekali. Saya tes, saya tusuk pakai squid 10 cc. Tembus Bu. Ya, berarti beda merek kita. Nah, boleh rekomendasi mereknya Bu? Ya, nanti saya foto ya. Terima kasih. Nanti saya foto, saya videoin supaya percaya kalau speed 20 cc pun tidak menembus, tidak tembus, ya. Baik, Oke, terima kasih. sip. Ada lagi? Kak, tanya Kak. Ya, Bu Ninin. Ya, berarti untuk safety box di ruangan itu untuk berapa hari bisa ditahan bisa disimpan di ruangan? Ya, jadi gini, safety box itu kan banyak ukuran ya. Ya, Ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. ya, Kita harus menganalisa penempatan safety box sesuai ruangan. Kira-kira ruangan mana sih yang ada tindakan? Misal kayak di poliklinik. Perlu nggak di poli jantung ada safety box? Tidak, Bu. ya, Yang ada paling di ruangan obgyn mungkin, ruangan apa, THT atau apalah gitu ya. Dan harus ya, dikasih safety box yang kecil. Kecuali ada ruangan tindakan di poliklinik, nah itu dikasih safety box juga. Gitu. Kenapa? Karena nanti dia udah hilang masa kadaluarsanya, enggak 3/4 penuh pula, gitu kan? Makanya ya, harus dibuat. Nah, kalau misalnya di ruangan-ruangan yang sering, misalnya ICU, kita kasih yang kecil, yang 2,5 liter itu, cepet habis. Makanya ya, dikasih yang gede, gitu. Jadi harus bisa kita analisa size-size mana yang harus kemana, gitu Bu Ninin ya, supaya yang katanya 3/4 penuh itu dan berapa jam, 24 jam apa 2 kali 24 jam tadi, itu dapat terpenuhi. Gitu ya. ya. Oke. Terus ini Kak, kalau untuk karyawan-karyawan yang ISPA gitu ya, ISPA mereka kerja menggunakan masker, itu nanti maskernya buang kemana Kak? Ya salah. Karena itu alasan kita menegur. Dok,
nggak boleh pakai masker. Satu, nggak ada indikasi. Kedua, dokter mau buang kemana? Ya, tapi kalau udah terlanjur, buangnya ke non-infeksi. Ya, karena dia bukan pasien. Kecuali dia pakai masker habis tindakan saksan, buang ke sampah infeksi. Infeksius. Kalau yang karyawan ISPA, Hah? Apa? kalau yang karyawan, kalau petugasnya yang ISPA, Dok, Kak. Oh, lagi flu batuk ke Ah, non-infeksi. ya. Non-infeksi. Oh, iya, iya, iya. Sama Oke. aja kayak orang-orang awam pakai masker kan? Iya. Mm-mm. Kalau Oke, ya. kalau Hanskun buang urin itu kita buangnya ke Ke infeksius, Bu. siap, Kak. Siap, Kak. Makasih. Oke, makasih. Bu Novita, Sekarang lanjut materi saya tentang lari ke standar akreditasi ya. Apa saja yang harus disiapkan? Nah, standar akreditasi 1596 ya, itu tentang PPI 7. Terlihat? Terlihat nggak, Bapak Ibu Terlihat, teman-teman? Kak. Terlihat. Terlihat. Jadi di Permen ke 1596, Starkes standar akreditasi yang tahun 2024, ada di standar PPI 7 tentang limbah. Ya, saya ngambil tentang limbahnya saja. Oke. Di PPI 7 ini dia cerita limbah infeksius. Rumah sakit mengurangi resiko infeksi melalui pengelolaan limbah infeksius sesuai peraturan undang-undangan. Ini yang kita harus siapkan dokumennya untuk akreditasi, teman-teman. Dia bilang, setiap hari rumah sakit banyak menghasilkan limbah, termasuk limbah infeksius. Pembuangan limbah infeksius dengan tidak benar dapat menimbulkan resiko infeksi di rumah sakit. Hal ini nyata terjadi pada pembuangan cairan tubuh dan material terkontaminasi dengan cairan tubuh, pembuangan darah dan komponen darah, serta pembuangan limbah dari lokasi kamar mayat. Pemerintah punya regulasi terkait dengan penanganan limbah infeksius dan limbah cair, sedangkan rumah sakit diharapkan melaksanakan ketentuan tersebut sehingga dapat mengurangi resiko infeksi. Ya, jadi dari wanti-wanti nih sama standar akreditasi, hati-hati kata dia. Nah, rumah sakit harus mengelola satu, pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius, penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah, pemulasaran jenazah dan bedah mayat jika ada, pengelolaan limbah cair, dan pelaporan pajanan limbah infeksius. Ya, pelaporan pajanannya ini needle stick injury, tertusuk jarum, atau terpapar cairan tubuh. Ini yang harus kita siapkan Bapak Ibu ya dari PPI untuk limbah. Supaya teman-teman Kesling yang ada di sini juga dapat mendengarkan ya. Nah, di standar akreditasi ini diminta rumah sakit telah menerapkan pengelolaan limbah untuk meminimalkan resiko yang meliputi A sampai E. A sampai E itu tadi di mana? Ini. Jadi harus ada namanya regulasi. Mau Bapak Ibu bikin kebijakan bisa, mau bikin SPO juga bisa, tentang A sampai E. Harus ada kebijakan atau regulasi atau SPO tentang pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius, pembuangan darah, pengelolaan limbah cair, pelaporan pajanan limbah infeksius, harus ada. Itu maksudnya. Terus dia bilang, penanganan dan pembuangan darah ya serta komponen darah sesuai dengan regulasi dipantau dan dievaluasi serta ditindaklanjuti kata dia. Ya, jadi penanganannya itu harus ditindaklanjuti. Ya, harus ditindaklanjuti. Artinya apa? Ada hasil monitoring atau audit dari IPCN, dari PPI tentang bagaimana cara menangani dan membuang darah, ya, buang darah serta komponen darah. Ini biasanya kita kemana? Laboratorium tuh banyak tuh di sana sampelnya, ya banyak di sana sampelnya, ya. Lalu yang ketiga yang harus kita siapkan pelaporan pajanan. Ada nggak di rumah sakit kita?
Kita kan bikin laporan per triwulan, per tahun. Ada nggak di rumah sakit kita terlapor pajanan? Nah, itu harus dilaporkan. Dipantau hasil HbSAg HIV-nya negatif apa tidak. Terus dikontrol lagi 6 bulan lagi. Ya, dicek lagi hasil lab laboratoriumnya. Gitu ya. Lalu D, bila pengelolaan limbah dilaksanakan oleh pihak luar, maka harus ada MOU. Ya, harus ada MOU kita, harus ada izin. Ya, harus ada izin MOU tentang kita bekerja sama dengan mereka untuk pembuangan limbah tadi, yang insenerator tadi. Oke, ini yang harus kita lengkapi ya dokumen ini dan nanti akan disurvei tuh sama surveyor akreditasi. Itu untuk limbah infeksius. Sekarang kita 7.2 untuk limbah benda tajam. Ya, khusus nih limbah benda tajam. Salah satu bahaya luka karena tertusuk jarum suntik adalah terjadi penularan penyakit melalui darah. Pengelolaan limbah benda tajam dan jarum yang tidak benar merupakan kekhawatiran staf terhadap keamanannya. Kebiasaan bekerja sangat mempengaruhi timbulnya risiko menderita luka dan kemungkinan terpapar penyakit secara potensial. Identifikasi dan melaksanakan kegiatan praktik berdasar atas evidence base menurunkan risiko luka karena tertusuk jarum dan benda tajam. Rumah sakit perlu mengadakan edukasi kepada staf. Jadi teman-teman Bapak Ibu PPI di sini teman-teman edukasi kepada staf. Bagaimana mengelola dengan aman benda tajam dan jarum. Misal, tidak boleh recapping, segera benda tajam dibuang ke safety box. Tidak boleh menitipkan benda tajam habis pakai ke orang lain. Harus diri sendiri yang buang. Nah, itu salah satu edukasi. Buat videonya misalnya. Ya, dan harus dibuang ke dalam safety box yang dapat ditutup anti tertusuk dan anti bocor. Gitu ya. Wadah ini harus tersedia dan mudah digunakan oleh staf serta wadah tersebut tidak boleh terisi terlalu penuh. Nanti begitu jatuh keinjak. Pembuangan jarum yang tidak terpakai atau pisau bedah dan limbah benda tajam lainnya jika tidak dilakukan dengan benar akan beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Ke pengunjung bisa, ke petugas bisa, terutama pada mereka yang bekerja di pengelolaan sampah. Jadi harus hati-hati. Jangan buang benda tajam ke kantong plastik. Buang ke safety box. Begitu kantong plastik nanti cleaning service mengikat, tertusuklah dia. Ya kan? Hati-hati. Pembuangan wadah berisi limbah benda tajam di laut, misalnya, akan menyebabkan risiko pada masyarakat karena wadah dapat rusak atau terbuka. Jadi, rumah sakit harus punya regulasi tentang semua tahapan, identifikasi jenis dan penggunaan wadah secara tepat, dan laporan tertusuk dan benda tajam. Jadi kalau misalnya casing itu udah punya tuh regulasinya. Nah, kalau PPI berarti nanti bicara tentang monitoringnya ya, lalu laporan terhadap tertusuk jarum itu kita barengan sama K3RS. Nah, yang diminta di sini elemen penilaiannya, benda tajam dan jarum sudah dikumpulkan disimpan di dalam wadah yang tidak tembus, ya itu harus ada nanti foto-foto dokumentasinya. Bila pengelolaan benda tajam dan jarum dilaksanakan oleh pihak luar harus ada izinnya, minta izin inseneratornya buat dalam MOU. Ada bukti data dokumen limbah benda tajam dan jarum. Minta sama Kesling. PPI minta Kesling. Kesling harus siapkan. PPI minta Kesling setiap ruangan kami harus tahu data paling tidak per bulan. Berapa di OK benda tajam yang dipakai, berapa ini. Supaya kita bisa melihat resiko-resiko yang paling sering ada di ruangan mana. Ya. Ada bukti pelaksanaan supervisi dan pemantauan IPCN terhadap pemilahan tadi, terhadap pembuangan sampah benda tajam, pemakaian, itu ada formulir monitoringnya atau auditnya. Nanti dibuat grafik, diinterpretasi, rekomendasi. Nah, ini namanya ada bukti pelaksanaan pemantauannya. Gitu ya, itu untuk benda tajam. Terima kasih, ada pertanyaan, silakan. Ada, Kak. Ya, silakan. Kak Nina, Kak. Kak, kembali ke yang tadi, Kak. Tentang IPAL, Kak. Ya. Nah, kalau botol infusnya nggak habis, misalkan, Kak, pasiennya udah pulang, kan cairan infusnya harus dibuang, kan, Kak?
Nah, kebetulan kami beberapa wastafel kami tuh nggak tersambung dengan IPAL, Kak. Terus kalau kami suruh buang ke apa ke WC, takutnya ininya botolnya tak jadi penuh, septic tanknya jadi penuh gitu kan, jadi cepat penuh. Jadi kami agak bingung itu satu. Kedua, Kak, untuk laboratorium patologi anatomi itu kan botol reagennya besar-besar kan, Kak, kaca. Itu pembuangannya bagaimana itu ya, Kak? Itu masukkan kemana gitu? Ya, satu-satu dulu, Nin. Ulangi, Nin, yang tadi. Yang pertama jelas, Kak, ini lagi di jalan, Kak. Yang pertama tentang apa? Pembuangan IPAL, air limbah yang cair. Kan kalau misalnya botol Dibuang dulu sisanya. kebetulan wastafel kami ada beberapa ruangan tuh nggak tersambung dengan IPAL, Kak. Ada yang buangannya tuh ke parit di luar ruangan gitu, Kak. Oh, enggak. Jadi Jadi gini, sisa-sisa cairan itu dibuang di wastafel, cairan infus. Ya, karena dari wastafel itu nanti ke ke IPAL. Ya. Nah, kalau yang cairan-cairan darah atau cairan-cairan tubuh itu dibuang ke Spoolhawk, ke kloset. Karena itu juga jalannya ke IPAL. Seperti itu, Nin. oh gitu. Karena Iya. tadi kita wastafel kami beberapa tuh nggak tersambung ke IPAL, Kak. Jadi pembuangannya tuh langsung ke parit, Kak. Itu kami kemarin tuh udah dikasih tahu ke manajemen kan untuk nyambungkan tuh ke IPAL. Jadi makanya, jadi akhirnya cairan infus ke WC nggak apa-apa, Kak, ke kloset. Oh, Kak, beneran, Kak. Hilang dari Zoom ya? Apa aku yang nggak lihat? Di mute kan Opi, Pak Mardian bisa di mute. kosong juga kan? Tuh. Mana ini? Kosong, Bu, kosong. Nggak terlihat, tapi iya, ada. terdengar. Iya. Hah? Aku nggak ada suara Kak Novi loh. Nggak ada Ini suara Kak masih Novi di juga, mute. sama. Oh iya, baik-baik. Berarti kita sama semua ya. Saya Kak ada, Novi, apa tidak? oh udah ada Ayo, masuk Tadi Kak. ada. Tadi Oke. hilang, Kak. Ya, tadi hilang. Nina yang hilang. Nina hilang. Si Kak masih di sini, Kak. Oke, silakan Nina. Yang tadi Kak wastafel tadi itu, Kak. Gimana, Kak? Ya, Jadi boleh itu nggak kami sumbang? cairan infusnya ke wastafel, kalau cairan-cairan ada darah ke ini, ke kloset. Oh, berarti tetap harus ke kloset, ke wastafel ya, Kak. Iya. Karena nggak tersambung dengan itu. Nah, terus Kak Kalau yang tadi Kak, tahu nggak kenapa? Kalau ke kloset nanti ini muncrat pula kan? iya, iya sih Kak itu juga. Terus kedua ini kan Kak, cepet penuh kan jadinya Kak ininya, apa sih namanya? Septic tanknya kan Kak. Iya. Jadi Oke, pertanyaan kedua apa? reagen yang di patologi anatomi itu kan besar-besar ya kan Kak. Kadang ada yang sebesar kayak lebih kurang kayak galon air gitu. Jadi pembuangannya gimana Kak? Pembuangannya kemana? Maksudnya? Yang botol Aduh, besar itu Kak. putus-putus Nin. Ada yang bisa dengar nggak? Nina boleh chat di ini nggak? Putus, ya, Di putus-putus. chat. Nina chat aja. Oke, sambil saya baca yang dari chat room ya. Kanov, untuk pengantaran sampah ke TPS sementara menggunakan sarung tangan rumah tangga atau tidak perlu? Tidak perlu pada saat dorong. Nanti pada saat ini dia baru pakai sarung tangan. SPO jadwal pembuangan limbah itu dibuatkan jadwal per unit misalnya ke laundry. Enggak, yang bikin nanti orang caslingnya ya. Untuk limbah di radiologi kami tidak punya kantong khusus, Kak. Harus ada Permenkesnya. Harus ada Permenkes ya, kita. Oke, ada pertanyaan lagi? Nina ketik aja Nina. Soalnya ini apa namanya? Putus-putus. Kak tanya Kak. Yang Krikam dulu.
Baik deh ya, Ya, Bu. silakan. Siapa tadi yang bertanya? Bu Ninin ya? Ya, Kak, saya mau bertanya. Ini sih sehubungan dengan rumah sakit yang harus mengadakan itu loh, Kak, yang dari seperti dari Kesling itu loh, Kak, dari apa sih lingkungan Hah? itu yang harus menyediakan tempat sampah non organik gitu loh, Kak. Halo. Iya, terus? Ya, Kak, itu kira-kira yang tiga tempat sampah non organik itu penempatannya kira-kira di bagian apa ya, Kak? Di tempatnya di taman apa di mana gitu ya, Kak? Oh, itu Apa di di depan ini rumah sakit? di mana, di luar aja bisa, di luar bisa, di depan lift juga bisa, nggak masalah. Oh, berarti nggak ada ketentuan ya, Kak? Nggak ada ketentuan. Oh, iya, iya. Soalnya kan dari Kesling tuh minta seperti itu, gitu. Nggak, yang menentukan mereka, nggak ada ketentuan sih. Di luar Oh, iya. aja itu. Oke, Iya, baik, Kak. Oke. Nina, untuk reagen di lab patroli cukup besar. Nanti dimasukkan dalam kantong plastik aja, Nin, yang kuning, terus dibawa ke insinerator. Masuk plastik kuning, Nina. Masuk plastik kuning. Oke. Masuk plastik kuning, habis itu diikat ya. Tapi plastik kuningnya yang kuat ya, yang tebal. Oke, ada lagi. Ini kayaknya kita ini ya lebih cepet ya. Materi Berarti, saya Kak, sudah kalau selesai. Materi saya sudah selesai. Tinggal teman-teman bertanya saja. iya, Kak, berarti kalau yang limbah PA itu patologi anatomi itu langsung masukkan ke kantong kuning aja gitu, Kak? Iya. Nggak perlu ditoplosin. Oh, kalau PA, kalau Ah, jaringan, ini beda iya, iya, lagi. jaringan. Jaringan itu kan nggak sampah kan? Kalau Oh, gimana, jaringan, Kak? kalau jaringan itu kalau sudah dibedah-bedah sama PA, dibuang, Iya, dimasukkan kantong kuning, buang gitu kan? Tapi disimpan iya, dulu kan sama mereka untuk iya. ininya, validasinya. Nah, kalau Mm-mm. jaringan dari OK-nya, masukkan ke formalin dulu kan, baru diantar ke PA gitu. Benar di materi, di madingnya pertanyaan Ya. awaknya. Ada lagi pertanyaan? Ini kita lebih cepat dari jamnya ya. Tapi saya senangnya adalah teman-teman aktif. Dan pertanyaannya adalah pertanyaan lapangan memang. Kira-kira Iya, sudah terjawab nggak kegalauan selama ini? jawab, Kak. Terjawab ya. Terjawab. Kalau ada tanya lagi nanti aja di grup. Ya, Terjawab, Kak. artinya kan nggak ada fasilitas, makanya bingung ngebuang kan? Iya, Kak, Iya, betul. Iya. Betul, Kak. Kalau misalnya fasilitas itu disesuaikan dengan Permenkes, ada limbah farmasi, ada limbah sitotoksik yang kemo gitu kan. Nah, itu enak buangnya gitu. Karena rumah sakit taunya kuning hitam aja kan. iya, Infeksi dan infeksi. Giliran nanti botol infus yang kaca, terus botol infus plastik, pelabot-pelabot dibuang kemana, bingung. Kalau dibuang ke non-infeksi, sementara pelabot itu adalah cairan kimia, farmasi, harus dimasukkan ke insinerator. Sementara non-infeksi itu adalah dibuang. Takutnya pemulung ngambil, gitu kan? Si iya, KLH betul. marah. Nah, Iya, kalau si botol ini dimasukkan ke infeksi, kan nggak kena darah. Kok dimasukkan ke infeksi? Oh iya, Kak, supaya bisa dihancurkan di insinerator. Tapi kan nggak kena darah. Nah, gitu kan? Padahal sebenarnya nggak terfasilitasi di rumah sakitnya sesuai Permenkes Kesling. Paham ya? iya. Paham nggak? Kalau nggak paham saya ulang, karena ini masalahnya. Gini, banyak teman-teman bertanya, ini materi saya udah selesai teman-teman, ya. Kita diskusi aja. Banyak teman-teman bertanya, Kak, pelabot infus dibuang kemana? Kalau kami buang ke non-infeksi, nanti disalahgunakan di luar. Betul nggak? Iya. KLA marah, ya kan? Tapi Kak,
Kalau kami buang sementara botol infus itu kan harus dihancurkan di insinerator. Jadi kami buangnya ke sampah infeksius, Kak, kantong kuning. Terus saya tanya, sampah infeksius kan yang terkena darah. Emang botol infus ada darahnya? Enggak sih, Kak. Tapi Kesling kami bilang gitu. Jadi nggak baca Permenkes. Sementara di Permenkes dibilang apa? Ada limbah farmasi. Limbah farmasi warna coklat. Limbah farmasi ini termasuk bahan berbahaya beracun. Dan itu harus dihancurkan di insinerator. Maka yang kurang apa? Nggak difasilitasi si limbah farmasinya, gitu kan sayang? Sayang-sayangku, Bapak, Ibu, teman-teman. Ya, Bu. Terjawab Ya, ya? Kak. Ya, Terjawab Kak. ya? Ya, Kak. Oke. Memang harus ketemu kita supaya itu terjawab. Lebih enak ketemu gini daripada via WA. Ya. Kak, izin, jika bekas infus daur ulang bagaimana? Bisa. Harus ada yang ngerjain. Harus ada yang mengerjakan. Misalnya daur ulangnya jadi apa tuh? Pot-pot bunga gitu. Bisa. Harus ada yang mengerjakan. Ya, masalahnya kan kalau misalnya kita buang ke TPS, nanti dibuang ke mana tuh? Tempat sampah. Kan ada tuh tempat sampah akhir kan? Di daerah mana, tiap daerah kan berbeda ya. Dibuang ke tempat Iya. sampah, nanti dipulung-pulung-pulung-pulung-pulung. Itu kan masalahnya sebenarnya yang KLH marah, KLH nggak Iya. mau gitu kan. Iya. Izin Bu, jadi apakah sampah pelapot infus dan valve itu boleh digabung ke limbah farmasi atau apa nih? Atau izin Bu, jadi apakah sampah pelapot infus dan vial itu boleh digabung ke limbah farmasi atau bagaimana? Memang limbah farmasi. Kalau vial, kalau botol yang nggak masuk ke safety box, kalau botol yang tidak pecah ke limbah farmasi, nanti itu dihancurkan kok di insinerator. Tapi kalau pecah ke safety box, Safety karena apa? box. Karena sudah potensi melukai kan? Ya, betul. Kalau vial nggak pecah, melukai nggak dia? Tidak. Enggak kan? Oke. Kak, berarti bekas botol HR kecolok juga. HR itu apa? Handwrap. Enggak lah. Handwrap itu kan bahan kimia. Ke farmasi lah. Selama ini kami ke hitam, Kak. Itu dia. Yang nanti jadi temuan gitu. Pokoknya apapun Bapak Ibu, ikutin Permenkes si Kesling. Bu, data dokumen 5 benda tajam dan jarum itu maksudnya jumlah jarumnya atau jumlah safety box jarumnya. Berapa benda tajam, berapa kilo. Itu dikiloin sama orang-orang ini, orang Kesling. Tiap hari, tiap ruangan. Nanti direkap sama mereka per bulan. Per 3 bulan, per tahun. Minta datanya. Kak, izin lagi. Dokter Permata ini. Ntar, Bu Adriani, terima kasih Bu. Selama ini kami dipisah antara vial limbah pelabot. Iya, apalagi misalnya pakai kardus kan. Khusus kantong plastik pelabot. Gitu kan? Misainnya kan? Iya, saya tahu. Oke. Bu, limbah pecahan kaca seperti sisa kaca proyek masuk ke limbah apa? Kaca proyek dibawa kemana-mana juga bisa. Itu nggak usah kita urus, nggak ada hubungannya kena pasien. Itu nggak kena. Tadi saya bilang limbah benda tajam, limbah melukai, yang potensi melukai, yang kontak dengan pemakaian pasien, gitu ya. Oke. Next, nanti nanya lagi, Bu, baju tukang yang renovasi kemana kita buang? Enggak ya? Jangan ya, bawa pulang aja istrinya yang nyuci ya. Kak, Kak, untuk izin. regulasi yang A dan E dibuat PPE atau Kesling. A dan E itu tentang ke regulasi Infeksius. limbah cair, gitu kan? Sama ini dibuat oleh Kesling. Pokoknya semua tentang perlimbahan Kesling yang buat. Kita hanya monitoring apakah pembuangannya sesuai, pemilahannya sesuai gitu ya. Berarti Kak, regulasi 7 ini regulasi yang buat orang Kesling.
Regulasi 7 yang mana dulu nih? Limbah infeksius kan Tentang Kesling udah punya regulasi. Limbah benda tajam juga iya gitu. Kesling. Nanti kalau misalnya terpaparnya kita sama K3 tuh yang bermain. oh Needle iya, stick injury atau terpapar kena darah pada saat saksen itu kita sama K3 bermain. iya. Baik Kak. Terima kasih. Kak, izin Kak, Ya, melanjutkan pertanyaan tadi teman yang mengatakan bahwa limbah farmasi itu kan di kantong coklat, kita sudah sepakat kan Kak? Cuman kenyataannya di lapangan dari Kesling itu sudah pila-pila, botol infus beda, kaca beda, akhirnya sampai tempat sampah itu banyak tuh berjejeran. Jadi kesannya numpuk tuh tempat sampah Kak. Kalau saya lihat tadi sedengar Kakak ngomong, itu bisa disatukan dalam kantong plastik coklat. Apa maksudnya bisa seperti itu? Jadi mengurangi tempat sampah yang jumlahnya banyak itu Kak. limbah apa tuh? Yang limbah farmasi Kak. Iya, farmasi kan ke limbah coklat, ke Iya, kantong coklat. masalahnya dia sudah beda-beda nih Kak. Satu tempat botol infus, satu vial, satu apa gitu. Mereka Satuin aja. oke siap Kak. Berarti besok Satuin saya isi. aja, nggak usah banyak-banyak lagi kantong-kantong dan tempat sampah. Satuin aja, Iya, sesuai akhirnya dengan sampai 5 pengertiannya. berjejer. Ya, Oke, makasih Kak. karena kan belum sepakat. Ini kan setelah kita belajar, makanya tahu kan. Siap, Nanti siap. panggil, kan kemarin sudah bilang teman-teman ajak cashlingnya. Nah, yang ngajak cuma berapa orang nih. Padahal enak nih kalau cashlingnya juga tahu. Tapi Oke. nanti nggak apa-apa, informasikan aja sama Keslingnya. Besok duduk bareng Kesling, baca bareng-bareng Permenkesnya, gitu ya. Siap Kak. Terima Sip. kasih. Oke. Saya kirim ke grup deh Permenkes Keslingnya. Oh iya Kak, bener Kak. Soalnya saya tanya Kesling aku, dia nggak tahu yang terbaru. Iya, harus kasih tahu karena gini, kadang kita yang lebih tahu, kadang juga Keslingnya yang lebih tahu gitu. Makanya harus duduk bareng. Padahal enak loh ini teman-teman baca. Saya kan bisa ngajar ini karena saya baca. Ya, betul. Oke, Kak, emang kalau rumah sakit harus ada limbah untuk didaur ulang, Kak? nggak harus. Oh iya, Siapa soalnya yang saya mau nggak ada. capek? Ya, iya, Nggak baik, harus. Kak. Daur ulang bisa Iya. tapi nggak harus. Oke, sudah selesai. Kak, untuk pengangkutan limbahnya apakah perlu dibedakan juga, Sulo? Pengangkutan limbahnya, iya dong, infeksi, non-infeksi. Kalau yang gini, nah gini, Sulo. Sulo itu kan ada dua. Yang infeksi, bukan Sulo. Sulo itu ada satu ya. Sulo apa satu apa dua di sana? Satu kan? Aku Didorong kan? satu itu. Didorong. Iya, Kantong betul. plastiknya kan macam-macam. Jadi diikat aja sesuai kantong plastik. Jangan mencampur non-infeksi ke infeksi. Ya. Jadi dimasukkan kantong plastiknya diikat yang kuning, ikat yang hitam, ikat yang coklat, masukkan ke Sulo. Nanti di belakang baru dipilah lagi. Mana yang harus Oh, ke insenerator, mana yang harus ke tempat pembuangan sementara. Oke. iya, iya. Pokoknya kalau ketemu saya ada aja ya yang baru, yang ditanya-tanya. Sudah selesai? Itu saja, teman-teman. Jangan dilihat harganya ya sayang ya. 155.000 mahal gitu, jangan ya. Tapi lihatlah kata kuncinya. Betul nggak? Ininya Iya kan? benar. Oke, kata kuncinya adalah sesuaikan jenis limbah sesuai dengan Permenkes 2 tahun 2023 punyanya Kesling. Kedua, duduk bareng untuk membahas. Ketiga, masukkan dalam regulasi, pastikan semua wadah dan kantong-kantongnya sesuai. Keempat, sosialisasi ke semua petugas. Oke, itu aja kata kuncinya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Sulo boleh masuk ruangan? Boleh.
Sementara kantong kuning dan coklat disatukan kan Kak? Nggak disatukan, tetap diikat beda-beda, tapi dimasukkan ke dalam sulo. Nanti di belakang baru dipisah, ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, bermanfaat nggak kita belajar? Sangat bermanfaat, Bu. Kak. Sangat, Kak. Ya, banyak hal baru ya. Banyak, Bu. Ya, hal baru yang baru didengar ya. Padahal Ya. itu sudah lama loh. Ya, dari 2015 lagi draft-draftnya Permen LH itu sudah ada sebenarnya. Tapi ya itu tadi ya. Kebetulan di tempat saya sama Kesling sama-sama kuat. Jadi diskusinya enak untuk sampah. Gitu, untuk limbah gitu ya. Oke. Itu saja, lebih cepat setengah jam kita, Bapak Ibu teman-teman, bermanfaat, sangat bermanfaat. Terima kasih. Nanti untuk record dan sertifikat maksimal 3 hari diberikan. Tolong daftar hadir udah dikirim belum ke grup? Belum ya? Ya, oke. Belum Nanti lihat. isi nama lengkap dan gelar ya. Jangan sampai nggak diisi. Teman-teman ini senangnya gitu. Udah 1 minggu baru. Kak, sertifikat kok nggak ada. Udah isi daftar hadir belum? Belum Kak. Kemarin saya ke log out. Tapi ada di grup ada. Tapi nggak baca saya. Ya udah. Terus salah siapa gitu ya. Terus saya bilang, terus gimana dong nanti ya gitu. Nagih lagi. Kak, gimana? Gimana? Kata. Seakan-akan saya yang berhutang ya. Gitu nggak? Ya, jadi gitu ya. Jadi ditulis namanya sama gelarnya dengan lengkap ya. Nanti dikirim sama Pak Andi untuk link Zoom-nya sama admin IPKP dan sertifikat dan record 3 hari setelah itu. Tapi kalau recordnya bisa cepat hari ini, supaya teman-teman besok ada modal untuk sosialisasi mendengar suara saya gitu kan. Biasanya Yes, mendengar suara saya pasti Kak. agak-agak termotivasi dikit-dikit loh ya. Ya, Iya, Bu. baik, terima kasih. Kita foto dulu terakhir. Senyumnya mana? Tolong dibuka, Bapak Ibu teman-teman. Mana wajahnya? Pada libur ya, cuma saya yang kerja ya. Oh, Junita kerja. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, satu lagi ya. Ini sudah wajah-wajah percaya diri. Kayaknya besok udah langsung ke Kesling, Keslingnya udah langsung ke PPI, ya kan? Yang ikut Kesling sini ada loh IPCN yang nggak ikut. Besok dia yang narik kayaknya IPCN-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, sudah semuanya terlihat ya foto kita ya. Oke, terima kasih semuanya. Maaf jika ada salah-salah kata. Semuanya harus sehat. Hari Senin, barengan PPI dan Keslingnya bicara, sampaikan si Permenkesnya. Ini sebenarnya Keslingnya yang nyampein ya, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama aja. Karena apa namanya di ruangan kan yang melihat juga PPI, gitu ya. Terima Betul. kasih. Selamat siang semuanya. Selamat makan siang. Selamat istirahat buat yang udah yang nggak kerja hari ini, selamat kerja buat yang kerja. Terima Thank you, kasih, Kak. Kak Novi. Ini teman-teman. Kak Live Novi, ya. terima Silakan Ya. live aja. Oke, baik. Selamat siang. Terima kasih.